Bismillah, hari ini kita akan belajar bahwa setiap orang yang berakal di dalam agama kita disuruh memilih. Memilih apa? Nah, ini yang kita akan bahas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, memuji Allah merupakan kewajiban bagi kita. Untuk apa? Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia. Kepada siapa? Tentu kepada kita yang pada hari ini, saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Tentu bersyukur atas nikmat ini sebuah kewajiban bagi kita. Jangan pernah lupa, jangan pernah ingkar. Agar apa? Agar Allah tambah nikmatnya kepada kita dan bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah kasih kepada kita bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bahwa kita ingin bersama Rasulullah, sebagai bukti bahwa kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, sebagai indikator bahwa kita nanti di hari kiamat ingin mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa di dalam agama Islam, orang-orang yang berakal, orang-orang yang telah jatuh hukum kepadanya, atau dalam sebutan lain disebut mukallaf, orang yang telah balik. Dalam Islam, orang yang telah balik itu disuruh untuk memilih 7 sifat, 7 karakter, yang mana 7 karakter ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah indikator bahwa orang ini pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat ini atau pembahasan ini dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Wal maqalat wal ashirah, adapun maqalah yang ke-10, Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, haqqun 'alal 'aqil, sesungguhnya wajib atas setiap orang yang berakal, orang yang memiliki akal yang sempurna. Untuk apa? An yakhtara sab'an ala sab'in, untuk memilih 7 sifat di atas 7 sifat yang lain. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, yang pertama al-faqra 'alal ghina, memilih fakir daripada kaya. Hal seperti ini tentu tidak disukai oleh sebagian orang. Hal seperti ini tentu sepertinya kontradiktif. Hal seperti ini tentu sedikit orang yang mau. Masa milih miskin daripada kaya gitu kan? Ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, qal al-faqru syainun 'indan nas wa zainun 'indallah, rawahul Dailami. Hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita yang memilih al-faqra 'alal ghina. Apa maknanya? Orang yang fakir, kata hadis ini, kefakiran
adalah aib di sisi manusia dan hiasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fakir di mata manusia secara umum itu dipandang sebelah mata, nggak ada nilainya, ya. Tapi di sisi Allah, orang yang memiliki kefakiran ini itu merupakan hiasan, sesuatu yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasulullah berkata, ya ma'syaral fuqara, wahai para kaum fakir, ya, a'tullaha ridha, berikanlah oleh kalian kepada Allah kerelaan dalam hati, dari hati kalian, ya, ridha min qulubikum wa tazfaru bisawab faqrikum wa illa fala. Nih, ini kalimatnya enak banget nih. Wahai sekalian kaum fakir, orang-orang miskin, berikanlah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kerelaan hati kalian, maka kalian akan bisa meraih pahala kefakiran kalian. Dan jika kalian tidak rela, maka kalian tidak akan bisa meraihnya. Di sini kuat, ya, indikasi bahwa orang yang fakir dengan kesabarannya, artinya ketika Allah menghendaki mentakdirkan dia sebagai orang yang fakir, dia sabar, maka hakikatnya orang tersebut mendapatkan pahala dengan asbab kefakirannya itu. Kemudian yang selanjutnya, wazulla 'anil 'izz. Apa itu? Memilih kehinaan daripada kemuliaan. Lihat dasarnya. Kenapa Ibnu Abbas menyampaikan seperti ini? Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala azahum afdalu minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Rawahul Imam Ahmad Bukhari. Imam Ahmad dan Bukhari. Orang mukmin yang berbaur, ya. Mengapa kita disuruh memilih kehinaan daripada kemuliaan? Karena dalam sabda Rasulullah mengatakan orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan dia sabar atas gangguan dari mereka, itu lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Ya, jadi kehinaan di sini adalah dia sabar dengan perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang itu tidak mengenakan dia dan itu menyakiti dia. Dia tidak membalas, dia cukup sabar. Ya, maka orang yang seperti ini akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, wa tawadhu 'alal kibra. Wa tawadhu 'alal kibri. Orang yang memilih tawadhu daripada berbuat sombong. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a takhussu'an lillah rafa'ullah wa man tatawala ta'azuman wada'ahu Allah." Kata Rasulullah, barang siapa yang tawadhu karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang sombong karena dia merasa agung, merasa pintar, merasa hebat, merasa kaya, apalagi merasa punya jabatan, merasa pintar,
hati-hati. Maka kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan merendahkannya. Ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ma min rajulin yata'azumu fi nafsihi wa yakhtalu fi miyatihi illa laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Apa maknanya? Tiada seorang pun yang merasa lebih mulia, lebih agung dalam dirinya, dan dia ada rasa angkuh dalam cara berjalannya, melainkan dia pasti akan bertemu Allah kelak, sementara Allah murka kepada orang tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Jadi orang yang merasa kepintaran, merasa punya jabatan, merasa punya kekayaan, kemudian muncul dalam dirinya rasa sombong, ketahuilah di hari kiamat nanti Allah murka kepada orang tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, selanjutnya wal ju' ala shib'i, memilih lapar daripada kenyang. Tentu Ibnu Abbas punya alasan, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza aqalla rajula at-ta'ma mala Allahu jawfahu nuran. Rawahu Dailami. Dalam riwayat Dailami ini Rasulullah mengatakan ketika seseorang mensedikitkan makan, maka Allah akan menerangi hati orang tersebut dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mensedikitkan makan di sini bukan berarti makannya dikit-dikit makan, bukan. Tapi dia banyak puasa. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah bersabda, ahabbukum ilallah aqallukum ta'ma wa akhaffukum badana. Rawahu annahu sallallahu alaihi wasallam, inna min sarafi an ta'kula kullama istahaita. Rawahu Ibnu Majah. Nah, yang hadis berikut ini, orang yang paling dicintai Allah di antara kalian, kata Rasulullah, ya, orang yang paling dicintai di antara kalian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sedikit di antara kalian makannya dan paling ringan di antara kalian badannya. Maksudnya adalah orang yang paling banyak berpuasa. Orang yang makannya itu nggak banyak, nggak sampai kenyang, ya. Orang yang banyak makan itu otomatis, ya, banyak menghambat dia dalam beribadah. Ya. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, yakni Imam Ibnu Majah, sesungguhnya di antara berlebih-lebihan adalah kita memakan setiap perkara yang engkau senangi. Perkara ini halal, perkara ini kita sukai, perkara ini kita punya. Tapi ketika kita memperturutkan itu semua, itu adalah bagian dari berlebih-lebihan. Ya, oleh karena itu, apapun yang kita miliki, ya, maka jangan sampai ada israf, jangan sampai ada sampai berlebih-lebihan. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Karena kalau sudah sampai berlebihan itu namanya sombong, ya. Yang selanjutnya, yang keenam, wal ghamma ala surur. Orang yang memilih sedih daripada bahagia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum bil husni fa innahu miftahul qalb.
Wajib atas kalian semua bersedih, karena sesungguhnya sedih adalah kuncinya hati. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifal huzn? Bagaimana kami bisa bersedih? Bagaimana caranya? Qala aji'u anfusakum wa azminuha. Laparkanlah diri kalian dan hauskanlah diri kalian. Ingat, orang yang lapar dan haus itu cuma satu. Kalau cuma dua deh. Kalau enggak orang miskin, lapar dan haus itu udah biasa. Yang kedua, dia punya harta tapi dia masih kelaparan dan kehausan. Apa itu? Orang yang berpuasa. Nah, ini adalah beberapa motivasi bagi kita tentang memperbanyak puasa. Yang terakhir ya, yang harus kita pilih sebagai orang yang berakal, waduna 'alal murtafi'. Apa itu guna? Memilih posisi yang rendah daripada posisi yang tinggi. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tawadu'a biduni min syarafil majalis, rawahu Tabrani wa Ibnu Majah. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban. Ya. Sesungguhnya tawadu' dengan perkara yang rendah adalah sebagian dari kemuliaan dalam majlis. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, barang siapa yang meninggikan dirinya, menunjukkan dirinya dengan keangkuhannya, dengan hal-hal yang dia miliki, entah itu kepintaran, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu nasabnya, ya merasa mulia misalnya, ya itu maksud dari meninggikan dirinya di dunia, maka Allah akan merendahkan pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang tawadu karena Allah di dunia, maka Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat yang pada hari kiamat kelak, malaikat ini akan memberikan semangat di antara kerumunan manusia dan berkata, wahai hambaku yang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'al, kemarilah, ilayya. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, ilayya fa innaka mimman la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kata malaikat, ilayya, kesini, kemari, sesungguhnya engkau termasuk golongan orang-orang yang tidak ada rasa takut pada mereka semua dan mereka tidak bersedih hati. Wah, indah banget. Orang yang tawadu dihibur sama Allah. Ilayya, masya Allah. Fa innaka mimma la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sini. Engkau enggak perlu takut, enggak perlu bersedih. Sini. Masya Allah. Indah banget. Orang yang tawadu itu luar biasa. Mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Yang terakhir, wal mauta 'alal haya, memilih mati daripada hidup. Tentu di sini ada alasan lain, ya. Apa itu maksudnya? Wa in bi an yasrifa amwalahu fi ta'atillah ta'ala fa inna qaddama amwalahu qabla an yamut ahabba an yalhaqaha wa in akhrajaha ahabba an yata'akhkhara anha. Maksud daripada memilih mati daripada hidup adalah orang yang membelanjakan harta kekayaannya dalam rangka taat kepada Allah. Nah, ini maksudnya ya. Orang yang punya harta dan dia mengeluarkan harta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah fisabilillah, untuk fasilitas wakaf.
Jika dia lebih dahulu mendermakan hartanya sebelum dia mati, maka dia lebih suka untuk mendapatkan hartanya. Dan jika dia menunda hartanya, maka dia lebih suka untuk tertinggal darinya. Jadi orang yang mendermakan hartanya selama dia masih hidup, nanti kata Allah, ketika dia mati, dia meninggal, maka dia akan mendapatkan balasan-balasan dari harta yang dia infakkan, yang dia dermakan tadi. Tapi orang yang meninggal, ya, menunda-nunda dalam mendermakan hartanya, berbagi, berinfak, bersedekah, bahkan berzakat, ditunda-tunda sama dia, maka ketahuilah di hari kiamat kelak dia akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.